kita lihat bagian interiornya dulu ya. Yang pertama kita lihat kondisi setir. Nah, ini tuh setirnya masih ada kerutan-kerutan itu, kulit jeruk. Biasanya kalau kilometernya sudah tinggi dan sering kena keringat, kena tangan kayak gitu, dia aus ya, botak. Udah botak itu aus. Apa ya namanya? Udah licin. Ini kan jadi si kerutan-kerutan ininya hilang, jadinya udah licin aja gitu. Nah, ini menyeluruh, biasanya menyeluruh atau bagian-bagian ini yang paling sering dipegang. Nah, ketika ini udah aus tapi ketika ini udah aus tapi kilometernya rendah, itu ada indikasi kilometernya sudah diputar. Ini kan masih kenceng nih, terus kita putar kayak gini, itu biasanya longgar, kendor. Avanza itu mulai kendor di kilometer 80.000. Ini saya contohnya gitu ya. Kalau diperhatikan Avanza itu kendornya di 80.000, terus ada kilometer 20.000 udah kendor-kendor. Nah, itu jadi indikasi kilometer yang sudah diputar. Terus kita bisa lihat nih ya. Ini kan ada huruf-huruf putih. Ini biasanya sudah mulai memudar kalau kilometernya udah tinggi. Ini huruf-huruf putih gini. Ini lambang kayak gini juga, kayak gini. Ini kalau kilometernya tinggi biasanya udah mulai memudar. Terus kita bisa lihat dari knopnya ini. Nah, ini kalau sering dipegang kan, kalau kilometernya tinggi biasanya ini udah mulai aus. Ini juga masih ada kulit jeruknya ya. Nah, ini kalau udah aus, udah botak, udah licin, itu bisa jadi salah satu indikasi kilometernya yang kemungkinan bisa sudah diputar ya. Terus mana lagi nih? Dari rem tangannya ya. Ini rem tangannya juga biasanya sudah aus, kalau kilometernya sudah tinggi diputar ke kilometer yang lebih rendah. Door trimnya juga nih kita bisa lihat ya. Ini udah aus atau belum, udah kusem. Biasanya buat senderan tangan sebelah kanan, biasanya kalau sering dipakai udah jalannya udah jauh, mungkin di atas 200 km atau 170 km, itu sudah kemungkinan besar sudah diputar. Kemungkinan besar ada indikasi kilometer diputar. Terus mana lagi, yaitu pedal-pedalnya. Kita bisa lihat dari pedalnya itu aus tidak pedalnya ya. Nah, ininya udah aus, udah habis, udah botak, udah licin lah. Ini kan karet nih, ini pedal gas nih. Ini biasanya udah aus. Kalau udah aus dia kilometernya masih rendah, itu jadi pertanyaan. Bagian door trim, dashboard ya, pokoknya ini kok udah kusem interior padahal kilometer 20.000, itu patut jadi pertanyaan. Terus joknya kita lihat nih, kalau kilometer 20.000 harusnya joknya belum mengkerut. Biasanya ada jok-jok yang udah mengkerut, besek, ambles, pengsret, penyok, ringsek. Nah, itu kilometer udah tinggi biasanya, terus diputar-putar jadi lebih rendah tapi joknya itu masih pengsret, penyok. Nah, itu salah satu indikasi kilometer diputar. Jadi kalau bagian interior ada beberapa titik-titik itu ya, dari angka-angka huruf, terus kondisi setir, terus knob, kemudian rem tangan, terus joknya juga, door trimnya juga, terus pedal-pedalnya juga ya, kondisi interiornya juga. Nah, itu salah satu indikasi-indikasi yang bisa kita jadikan patokan meskipun tidak akurat 100%. Contohnya setirnya doang nih, setirnya doang, sisanya kok aman ya. Nanti tinggal ditambahkan bagian-bagian yang lain apa saja. Contohnya bagian ban, kita bisa lihat bannya dulu nih. Nah, sekarang saya sering memperhatikan bahwa ban itu usianya itu paling 50 sampai 70.000 km udah aus, udah habis. Ketika mobil kilometer 20.000 nih, velg standar, ganti bannya baru tapi standar gitu kan. Mobil tahun 2019 kilometer 20.000 tapi bannya itu udah ganti di 2021 dengan ban yang sama. Itu patut dicurigai, baru 2 tahun kok udah ganti ban. Harusnya 20.000 masih tebel banget, ngapain nih ganti ban 4-4-nya? Itu jadi pertanyaan ya. Jadi kita bisa lihat dari kode produksinya yang pernah saya share itu. Nah, kayak gini kan 2019 nih. Nah, kalau mobil tahun 2019 kilometer 2000 kalau mobil tahun 2019 kilometer baru 20.000, harusnya produksi bannya itu masih di tahun 2019 juga, dan kondisi ketebalannya tuh masih tebel kayak gini ya. Nah, itu. Tapi bisa jadi ada yang dioplos kayak mobil-mobil yang tarikan atau
pas mau dijual atau mobil dilelang itu biasanya dioplos dulu bannya. Kalau di pemakai atau di showroom biasanya ya kondisinya bannya udah siap kayak gitu ya. Cuman itu jadi salah satu patokan juga. Intinya kesesuaian ban itu umurnya 50 sampai 70 ribu kilo biasanya. Jadi kalau ada kilometer 20 ribu bannya kok gantinya udah baru, itu patut dicurigai. Atau 20 ribu bannya sudah botak empat-empatnya. Ban pabrikan 20 ribu udah botak empat-empatnya. Nah itu patut dicurigain ya. Oke. Kemudian apalagi ya, kondisi kaki-kaki dan kondisi mesinnya. Nah terus kita lihat kondisi kaki-kakinya tuh ya, kita lihat sampai ke dalam sana. Nah itu drip sapnya gimana nih, bocor gak nih? 20 ribu drip sap bocor jadi pertanyaan juga ya. Terus steering racknya ini bocor apa enggak nih? Kilometer 20 ribu udah bocor-bocor parah, nggak ada bekas tabrak banjir, itu jadi pertanyaan juga. Terus kondisi mesinnya juga, bocoran-bocoran mesin. Ini kita harus tengok di bawah sini ya. Ini ada seal crankshaft. Itu seal crankshaft paling gampang banget bocor ya. Itu kalau kilometer 20 ribu udah bocor netes-netes, itu jadi pertanyaan juga. Ini juga sama Carter. Ya, artinya mobil kilometer 20 ribu kok udah pada bocor-bocor, itu jadi pertanyaan, jadi kecurigaan. Nah, itu yang bisa dikatakan dengan indikasi-indikasi kilometer yang diputar. Ya, indikasi artinya ada indikasi, ada ciri-ciri bahwa mobil ini kilometernya sudah diputar, tapi tidak ada bukti nyata valid seperti service record yang ada di bengkel resmi. Kalau bengkel resmi kan udah ada angka data valid, itu nggak bisa dibantah sama sekali. Tapi kalau kondisi fisik itu berdasarkan ya kebiasaan aja. Saya ngecek mobil kilometer 80 ribu biasanya kayak gini, kok mobil yang ini kilometer 20 ribu kok kayak gini, itu jadi pertanyaan. Nah, yang susah itu gimana? Yang susah itu ketika kita lanjutkan lagi nanti.